بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya pada episode kali ini yang merupakan episode spesial, yakni kita akan membahas tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya maka kita bisa melanjutkan episode ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salam salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang ada beberapa golongan yang menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya. Akan tetapi sebelum bagaimana kita mengetahui tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas sebelumnya, yaitu apa sih yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala tentunya kita harus memiliki ilmu yang tersendiri. Ilmu bagaimana supaya kita mendapatkan kasih sayangnya Allah. Untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, tentunya kita harus mengetahui apa saja atau ilmu atau amal-amal apa saja yang kemudian ketika amal-amal itu dilakukan maka mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus banyak mengetahui tentang apa sih sebetulnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah ketika kita banyak membaca Al-Qur'an, maka kita akan temukan di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat-kalimat yang disebut dengan kalimat perintah atau amar, atau kemudian juga kalimat-kalimat larangan. Ya. Jadi kalimat perintah dan kalimat larangan itu sebetulnya adalah merupakan petunjuk bagi kita. Jika di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah dari Allah yang kita diwajibkan untuk melakukannya atau dianjurkan untuk melaksanakannya, maka berarti itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika itu adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka. Kemudian yang berikutnya, bahwa segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita melaksanakannya, juga itu merupakan satu isyarat kepada diri kita. Yaitu ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang akan membahagiakan kita, baik bahagia dunia maupun bahagia akhirat. Akan tetapi apabila itu merupakan satu larangan, yang larangan itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu isyarat bahwasanya ketika kita dilarang melakukan sesuatu, maka itu adalah berarti perkara yang membahagiakan kita. Perkara yang membahayakan kita, baik bahaya di dunia maupun di akhirat, atau mengundang mudharat, ya, mudharat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah gambaran secara garis besar apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah sendiri juga pernah menawarkan ya kepada manusia di dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, seandainya engkau itu benar-benar mencintai aku, ya kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku dalam artian untuk mengikuti, supaya mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jika kamu telah mengikuti aku, maka fattabi'uni, maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah menantang kita manusia agar supaya kita itu benar-benar bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah menyadari selain Rasulullah Muhammad SAW, kita adalah hamba-hamba yang penuh dosa. Kita adalah orang-orang yang kemudian banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Meskipun kita sudah menjadi orang yang beriman, ya. Dalam hal ini Allah SWT telah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ya bertobatlah kamu dengan tobat yang sebenar-benarnya, la'allakum tuflihun, maka kemudian kamu mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan. Artinya apa? Orang yang beriman pun banyak dosa, ya. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang baik, tentunya semuanya kepingin di dalam hatinya itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tempat termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ada beberapa cara atau beberapa hal yang perlu kita laksanakan, perlu kita amalkan, sehingga ketika kita mengamalkan, yaitu kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, ya, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu itu mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan selamat, dalam keadaan orang yang muslim, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyampaikan apa sih sesungguhnya yang disebut dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya adalah orang yang senantiasa melakukan ibadah. Ketika kita berbicara masalah ibadah, apakah itu ibadah? Maka kemudian para ulama mendefinisikan yang disebut dengan ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha, ya minal aqwali wal a'mali zahiran wa batinan. Jadi sebetulnya yang namanya ibadah, ya, itu adalah sebuah istilah, ismun jami', yaitu segala suatu istilah dari keseluruhan aktivitas kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoinya, baik dari perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin, ya. Jadi ketika kita semuanya bisa melaksanakan tentang perintah-perintah Allah, melakukan apa saja yang disenangi oleh Allah, maka artinya bahwa kita itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan ibadah dengan baik, maka itu berarti
kita adalah termasuk orang-orang yang mendapat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun barangkali perlu memahaminya, perlu mengetahuinya apa saja. Tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tandanya adalah ketika kita bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah bagian dari orang-orang yang sedang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bisa melaksanakan ibadah, seperti halnya kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa sujud, kita bisa bersedekah, maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kadang-kadang setan menggodanya, setan biasanya itu mengujinya, ya, setan itu mendatangi diri kita, bahwasanya kadang-kadang membisikkan sesuatu yang kemudian membuat hati kita menjadi galau. Seperti halnya ketika di dalam hati kita sudah menyelesaikan sholat, kita sudah membayar zakat, kita sudah berinfak dan lain sebagainya. Tetapi kemudian setan berbisik dalam hati kita, sholat kita itu apakah diterima, sedekah kita apakah itu diterima, sholat kita itu masih belum khusyuk dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan satu pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh syaitan, sehingga kita tidak percaya kepada diri kita. Padahal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita itu bisa melaksanakan ibadah, ketika kita bisa melaksanakan ketaatan, itu sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan, kita diberikan waktu, kita diberikan tenaga untuk apa? Melaksanakan ketaatan-ketaatan ini, ya. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit garis besar tentang siapakah sesungguhnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana cara mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah para pemirsa sudah memahami semuanya, yakni bahwa ketika kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, itulah sesungguhnya perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, itulah sesungguhnya perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah, maka kita pun tidak melaksanakannya. Baiklah, ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah masih mengizinkannya. Dan dari saya hari ini kita cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.